Sobat calon guru semuanya, di antara beberapa daerah tentunya teman-teman sudah bisa nih mencetak kartu peserta ujian, dikarenakan sudah muncul tombol cetak kartu peserta ujian P3K tahap 2. Namun bagi teman-teman yang di sini belum muncul tombol kartu ujiannya, maka di sini tentunya kita sedang menantikan bersama ya, dan juga bertanya-tanya kapan bisa cetak kartu peserta ujian P3K tahap 2 dan kapan pelaksanaan ujian P3K tahap 2 nantinya dimulai. Nah, di sini baru saja rilis yaitu surat edaran terbaru terkait tentang jadwal pelaksanaan ujian P3K tahap 2, dan di sini nanti kita akan mencari tahu lebih lanjut kapan pelaksanaan ujian P3K tahap 2-nya, apakah nanti sesuai dengan jadwal ataukah nanti berubah ya. Dan kita juga akan mencari tahu yaitu pembagian sesi ujian di setiap harinya, dan juga idealnya nanti para peserta itu datangnya jam berapa untuk per sesinya. Nah, bagaimana informasinya? Silahkan simak video ini sampai selesai. Namun sebelum kita lanjutkan, perlu saya ingatkan bagi teman-teman yang mungkin baru pertama kali menemukan channel Calon Guru, silahkan klik tombol subscribe-nya dan aktifkan notifikasi loncengnya, sehingga nanti jika ada update video terbaru, teman-teman tidak akan ketinggalan informasi. Oke sobat calon guru semuanya, informasi pertama di sini kita kutip dari Instagram resminya BKN teman-teman ya. Bahwasanya di sini sampaikan BKN akan serahkan jadwal seleksi kompetensi P3K tahap 2 itu minggu depan atau pekan depan ya. Peserta bisa pantau pengumuman instansi untuk jadwal dan juga lokasi selengkapnya. Jadi kalau misalkan teman-teman, ini adalah pengumuman yang diberikan 3 hari yang lalu ya. Di sini disampaikan bahwa untuk penyerahan jadwal ujian ini nanti akan dilaksanakan di pekan depan. Dan tahapan berikutnya di sini disampaikan bahwa untuk kelanjutan seleksi P3K tahap 2 akan segera dimulai. Mulai Senin besok, BKN akan serahkan seluruh jadwal seleksi kompetensi ke instansi. Setelah itu instansi akan mengumumkan detail jadwal dan juga lokasi ya, yaitu kepada pelamar. Jadi di sini teman-teman diminta untuk memantau pengumuman instansi mulai minggu depan ya. Kemudian untuk informasi saja, cetak kartu ujian baru bisa dilakukan setelah instansi mengumumkan dan juga klik final pengumuman ya di portal SSC ASN masing-masing teman-teman. Dan kemudian di sini untuk lebih jelasnya, ini kita bisa lihat di sini ya, yaitu surat edaran dari BKN terkait tentang penyampaian jadwal seleksi kompetensi P3K tahap 2 ini untuk lokasi di dalam negeri teman-teman ya. Nah, surat edaran ini ditujukan itu kepada pejabat bidang kepegawaian di instansi pusat dan juga daerah, yang mana untuk isinya itu adalah berkenaan dengan surat Kepala BKN nomor sekian ya, tanggal 15 Januari kemarin tentang perpanjangan pendaftaran seleksi P3K tahap 2. Dengan ini disampaikan hal-hal sebagai berikut. Nah, di sini yang pertama, tentunya di sini hal yang perlu teman-teman ketahui ya, bahwa seleksi kompetensi P3K tahap 2 ini akan dilaksanakan mulai tanggal 22 April 2025 ya. Nah, nanti untuk pembagian jadwal dan juga pembagian sesi nanti terlampir, nanti kita akan pelajari ya. Jadi hal penting pertama perlu teman-teman catat, ini adalah untuk seleksi kompetensi P3K tahap 2 nanti dilaksanakan mulai tanggal 22 April 2025. Kalau misalkan sebelumnya di sini kita ketahui bahwa untuk pelaksanaan seleksi kompetensi ini kan awalnya dimulai tanggal 17 April sampai dengan 16 Mei ya. Jadi di sini adalah awalnya 17 April, maka di sini menjadi yaitu tanggal 22 April teman-teman. Nah, kemudian untuk yang kedua, bagi instansi pusat dan daerah yang lokasi ujian pesertanya berada di BKN pusat agar berkoordinasi dengan Kepala Pusat Pengembangan Sistem Seleksi ya, terkait dengan persiapan pelaksanaan seleksi itu. Kemudian bagi instansi pusat yang lokasi ujiannya itulah di Kanrek BKN, UPT BKN agar berkoordinasi nih, yaitu dengan Kepala Kantor Regional atau Kepala UPT BKN terkait tentang persiapan. Dan juga bagi instansi daerah yang lokasi ujian pesertanya berada di lokasi ujian mandiri instansi agar berkoordinasi dengan Kepala Kantor Regional BKN sesuai wilayah kerja masing-masing. Nah, jadi informasi yang pertama perlu kita ketahui ya, yaitu ujian nanti dilaksanakan mulai tanggal 22. Kemudian teman-teman nanti untuk mencetak kartu ujian ini silakan dicek secara berkala. Nanti kemungkinan mulai Senin itu sudah bisa ya untuk dicetak kartu ujian, yaitu menjelang tanggal 22 ini teman-teman. Dan selanjutnya di sini di bagian lampiran ini perlu teman-teman ketahui juga ya, bahwasanya di sini nanti untuk teman-teman datang ke lokasi ujian itu jangan sampai dipepetkan teman-teman ya.
Misalkan teman-teman di sini ketika masuk di ini ya, yaitu di sesi 1. Misalkan teman-teman kebagian di sesi 1, di sini kan kalau misalkan teman-teman lihat nantinya di kartu peserta ujian, pastinya kalau sesi 1 itu adalah tertera jam 8 sampai dengan jam 10 lebih 10. Nah ini, kemudian untuk sesi 2 itulah di kartu ujian pastinya jam 11 sampai dengan jam 13.30, dan juga untuk sesi 3 ini adalah jam 14 sampai dengan jam 16.10. Namun perlu kita ketahui bahwasanya biasanya itu nanti teman-teman harus datang minimal 1,5 jam atau 2 jam sebelum pelaksanaan ini dimulai. Karena apa? Karena di sini ada rangkaian kegiatan yang perlu teman-teman ikuti ya, dan di sini sudah dibagi nih untuk waktunya. Nah, misalkan di sini jam 8 inilah sudah dimulai untuk ujian yang sesi 1, maka di sini teman-teman setidaknya itu 90 menit sebelumnya ini harus sudah tiba di lokasi dan bersiap ya. Yaitu jam 6.30 sampai dengan jam 8 ini ada kegiatan yang harus diikuti, yaitu registrasi dan pemberian PIN peserta, kemudian penitipan barang, kemudian body checking, kemudian peserta masuk ruang tunggu steril, kemudian yang kelima yaitu perpindahan peserta dari ruang steril ke ruang ujian. Nah ini kan kalau misalkan teman-teman melihat menyimak di berita-berita online sebelumnya ya, di tahap 1 itu kan banyak sekali teman-teman yang tidak diperkenankan masuk ke ruang ujian dikarenakan datangnya telat. Jadi teman-teman tahap 2 ini kalau bisa itu jangan sampai telat ya. Nah, ada baiknya kalau misalkan teman-teman nanti sudah bisa cetak kartu peserta ujian maupun juga sudah mendapatkan pengumuman dari instansi terkait tentang pembagian jadwalnya, nanti kebagian di hari apa, tanggal berapa, jam berapa. Itu kalau saya tuh dulu sehari sebelumnya atau 2 hari sebelumnya itu melakukan ini ya, apa itu, melakukan survei teman-teman ya. Kita survei supaya nanti ketika di hari H kita datang itu kita nggak akan telat teman-teman. Itu jadi kalau misalkan jam 8 setidaknya kita datang itu jam 6.30 ya, atau jam 6 lebih baik. Kalau misalkan teman-teman masuk di sesi 2 ini untuk pelaksanaan di hari-hari ini ya, ini sesi 2 itu setidaknya datangnya itu jam 9.30, karena jam 11 ini adalah untuk pelaksanaan seleksi kompetensi. Kemudian untuk yang sesi 3 ini adalah setidaknya kita jam 12.30 sudah datang, syukur-syukur jam 10 atau jam 11 ini sudah datang. Nah ini kemudian berikutnya di sini untuk pembagian di sesi hari ini ya, hari Jumat ya. Kalau misalkan hari-hari biasa, hari biasa tuh maksudnya selain hari Jumat nanti dalam satu hari adalah ini sama dengan yang pada sebelumnya, yaitu terdapat 3 sesi. Namun untuk yang di hari Jumat ini nanti hanya ada 2 sesi. Nah, sesi pertama itu adalah jam 8 sampai dengan jam 10 lebih 10. Teman-teman nanti yang sesi 1 itu datangnya jam 6.30. Kemudian untuk yang sesi 2 itu nanti mulainya adalah jam ini ya 14.30 sampai dengan 16.40. Nah teman-teman untuk sesi 2 di hari Jumat nanti adalah datangnya setidaknya itu jam 1 ya. Ini sudah mulai rangkaian kegiatan ini. Nah kira-kira demikian teman-teman, semoga bermanfaat dan dipantau terus ya di akun SSCASN dan juga di web instansi masing-masing untuk melihat detail jadwalnya. Oke, demikian, semoga sukses untuk kita semuanya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.